Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam kebajikan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih sempat menghirup udara segar pada sore kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan keluarganya, dan insya Allah curhatan rahmatnya bisa sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti jalannya. Amin. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Tanpa basa-basi lagi, pemateri pertama yaitu Nurjana Andris. Kepada Nurjana Andris, saya persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tolong operator slide-nya. Operator, tolong slide-nya diganti. Baiklah, yang pertama-tama yaitu A. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia, secara kodrat, universal, dan abadi, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia, tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin, yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Next. Hak asasi manusia. Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Sekian dari materi saya persilakan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Dengan adanya Perang Dunia, mengakibatkan hak asasi manusia tertindas. Oleh karena itu, muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, Magna Carta. Yang ketiga, Bill of Rights. Yang keempat, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Yang terakhir, Bill of Rights. Hak-hak tersebut cakupannya belum luas karena hanya bidang politik saja. Sejalan dengan itu, PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi hak asasi manusia untuk pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Next. Selanjutnya, komisi ini
yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik, yaitu hak ekonomi dan sosial. Yang pertama, hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kedua, larangan perbudakan. Yang ketiga, larangan penganiayaan. Yang keempat, larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. Yang kelima, hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur. Yang keenam, hak atas kebebasan bergerak. Yang ketujuh, hak atas harta dan benda. Yang delapan, hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragam. Yang kesembilan, hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran. Yang terakhir, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Zian. Baiklah, yang berikut adalah C. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama adalah prinsip universal. Prinsip universal bahwa hak asasi manusia itu berlaku bagi semua orang maupun jenis kelamin, statusnya, agama, suku, bangsa, atau kebangsaannya. Yang kedua, prinsip tidak dapat dilepaskan siapapun dengan alasan apapun, tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Dan yang ketiga, prinsip tidak dapat dipisahkan bahwa hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak pembangunan tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun pengangkatannya. Dan yang keempat adalah prinsip saling tergantung, bahwa di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi lainnya. Selanjutnya, yang kelima, prinsip keseimbangan, bahwa perlu ada keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi manusia, perorangan, dan kolektif di satu pihak dengan tanggung jawab perorangan terhadap individu yang lain, masyarakat, dan bangsa di pihak lainnya. Yang keenam, prinsip partikularisme, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah suatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Slide selanjutnya. Bagian D, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegak hak asasi manusia tersebut dikategorikan menjadi dua bagian, yakni yang pertama, sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang hak asasi manusia yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM Perempuan, dan institusi lainnya. Dan yang kedua adalah sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang seperti adanya beberapa pasal dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang hak asasi manusia, UU RI nomor 39 tahun 1959, Kepres RI nomor 50 tahun 1993, Kepres RI nomor 129 tahun 1998, Kepres RI nomor 181 tahun 1998, Inpres RI nomor 26 tahun 1996, dan HAM diatur dalam pasal
28 PP nomor 7 tahun 2005. Berisikan program penegakan hukum dan HAM yang meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.